Nama, Alin. Kelas, VI, SMPN 2 Dendang. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan maritim, perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan patinya, Gajah Mada. Sumpah Palapa yang dicetuskan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi tekadnya untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 sen, mulai dari 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya Singasari. Saat berada di puncak kejayaannya, seorang bupati gelang-gelang bernama Jayakatwang yang berniat menyerang kerajaan Singasari. Saat itu kerajaan Singasari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Raden Wijaya menantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Sugenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan yang mulia untuk menyerang Jayakatwang. Jayakatwang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit. Pada tahun ke-1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertajasa Jayawardhana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal tahun ke-1309. Masa awal Majapahit, Raden Wijaya digantikan oleh putranya bernama Jayanegara hingga tahun ke-1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trowulan. Pada masa Jayanegara banyak terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Rakuti karena sempat berhasil menjuluki istana. Sepeninggalan Jayanegara, Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia adalah adik tiri Jayanegara. Dari tahun 1328 sampai 1350, pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucapkan Sumpah Palapa. Tribuana kemudian diganti oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Dari tahun 1350 sampai 1389, pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit juga sampai ke negeri seberang dari Semenanjung Malaya, Tumasik hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk, pernah terjadi pertempuran dengan Kerajaan Sunda pada tahun ke-1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Rombongan Kerajaan Sunda pun datang ke daerah Muba untuk mengantarkan Dyah Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak yang menyatakan bahwa Dyah Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari Kerajaan Sunda untuk Majapahit. Mendengar hal itu, Kerajaan Sunda menolak dan marah hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Masa kemunduran Majapahit. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditantang oleh Bray Wirabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perperangan saudara yang disebut Perang Paregreg pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian, banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar Jawa yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berangsur menurun sejak saat itu. Sepeninggal Wikramawardhana, Majapahit dipimpin oleh putrinya Ratu Suhita. Karena Ratu Suhita tidak memiliki putra mahkota,
Dia kemudian digantikan oleh adiknya, Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu Majapahit silih berganti, dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya ke-7. Saat itu Majapahit mengalami krisis ekonomi dan perseteruan politik, ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan baru di Jawa. Demak didirikan oleh Raden Patah, putra dari Brawijaya kelima. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak. Sebanyak 2.000 wali peninggalan kerajaan Majapahit. Cukup banyak bangunan peninggalan kerajaan Majapahit, di antaranya Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudadu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca.